Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara komedian Isa Bajaj mencabut laporan ke polisi terkait dugaan penganiayaan anaknya yang berusia 4 tahun. Korban ternyata tidak dianiaya saudara, melainkan tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria warga Magetan yang keluar lapangan basket usai menjemput anaknya. Bertempat di warung makannya Kelurahan Bulukerto, Magetan, Isa Wahyu Prastantyo atau Isa Bajaj bertemu dengan Dimas, pria berusia 37 tahun warga Magetan. Dimas meminta maaf kepada Isa sekaligus mengklarifikasi dugaan penganiayaan terhadap putri Isa Bajaj yang berusia 4 tahun. Menurut Dimas, usai menjemput anaknya latihan basket, ia tak sengaja bertabrakan dengan anak Isa saat berjalan berlawanan arah. Ia tak menyangka akibat hal itu putri Isa terluka. Mas Dimas, bisa diceritakan sebenarnya waktu kejadian itu kronologinya seperti apa, Mas? Jadi seperti itu saya menjemput anak saya dari basket. Kemudian jalan mau ke menyeberang trotoar itu tidak sengaja tertabrak dengan adik anak putri dari Pak Isa. Sempat terjatuh anak itu? Iya, terjatuh. Yang melakukan apa saat itu? Menolong atau gimana? Saya mau menolong, kemudian ya karena saya juga tidak mengecek bagaimana lukanya, karena saya juga melihat dia ceria dengan adik-adik keluarga kakaknya, maka ya sudah saya kembali pulang. Oh, Mas, setelah ini kasus ini Mas masuk ke polisi, Mas nggak istilahnya nggak tahu kalau Mas juga dicari gitu sama polisi. Iya. Terus yang Mas lakukan? Saya hari Jumat itu datang ke rumah Pak Isa untuk memberikan penjelasan. Berdasarkan klarifikasi terduga pelaku dan pendalaman yang dilakukan polisi, keluarga korban sepakat berdamai dengan terduga pelaku sehingga ia mencabut laporannya ke polisi. Saya rembuk sama istri juga, saya mencabut laporan saya karena awalnya kan tidak tahu juga saya kalau ternyata ini kayak terjadi kecelakaan di jalan raya seperti lalu lintas lah, orang yang nggak sengaja lah, nggak pasti ada yang nggak pengen yang tahu-tahu menabrak atau tertabrak gitu. Jadi ini mungkin juga bisa dibilang kelalaian Mas Dimas, bisa dibilang kelalaian anak saya nggak ngeliat pas jalan raya itu kan dilihat dari olah TKP kemarin itu Mas Dimas dari dalam dari area lapangan yang ada ketutup pagar kotak 2 gitu, anak saya dari sana. Kita minta keterangan Pak Dimas, selanjutnya kita pertemukan Pak Dimas dengan Isa, di keduanya mempunyai itikat untuk bertemu dan kita hanya memfasilitasi. Selanjutnya Pak Dimas menyampaikan permintaan maaf dan Pak Isa mau mencabut laporannya. Peristiwa terjadi pada 18 April lalu di alun-alun Magetan. Dimas yang berjalan tergesa usai menjemput anaknya bertabrakan dengan anak kecil yang ternyata anak Isa. Dari pemberitaan di media, Dimas tahu jika akibat peristiwa itu ia dilaporkan ke polisi karena ternyata anak Isa terluka. Sehingga pada tanggal 19 April ia segera menemui Isa dan memberikan klarifikasi pada polisi agar jelas permasalahannya. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, kasus leptospirosis kembali menyerang ratusan warga di Pacitan. Dari data Dinas Kesehatan setempat saat ini sudah ada 102 warga terjangkit penyakit akibat bakteri leptospira. Pasien leptospirosis hingga saat ini masih dirawat di Puskesmas Ngadirojo tinggal 3 orang. Sebelumnya 44 warga diketahui menderita sakit yang diduga dari bakteri kotoran tikus. Adapun gejala yang dirasakan diantaranya panas tinggi, mual, muntah, diare, dan nyeri pada betis. Namun setelah mendapat perawatan intensif semua sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya membaik. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sejak bulan Januari hingga April 2024, sebanyak 102 warga yang dinyatakan positif leptospirosis. Namun demikian jumlah tersebut tergolong menurun dibanding periode yang sama di tahun 2023 lalu, yaitu 408 kasus. Sebenarnya dibandingkan dengan tahun kemarin, tahun 2023, tren kami sudah menurun. Jadi di tahun 2023
total kasus kami cukup banyak, tapi di tahun ini kami turun hampir 50%. Per April ini 42 kasus. Tapi semuanya dapat kami rawat, kemudian tidak ada kasus yang sampai fatal terjadi pada pasien. Rini Endrawati menambahkan leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan bakteri Leptospira yang disebarkan oleh urin atau darah hewan seperti tikus, sapi, anjing, dan babi. Penderita biasanya menunjukkan gejala seperti flu, tetapi lebih berat karena disertai bengkak di kaki, tangan, serta kulit menjadi kuning. Jika tidak segera mendapat penanganan, pasien bisa mengalami kerusakan pada organ dalam dan menyebabkan kematian. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan. Saudara, untuk pertama kali bayi kembar siam dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Rencananya perawatan bayi kembar siam berlangsung hingga kondisinya stabil dan cukup umur untuk operasi pemisahan antara 8 bulan ataupun 1 tahun mendatang. Bayi kembar siam dempet bagian pantat dan hanya memiliki 1 anus ini mulai dirawat di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung pada Selasa siang. Sebelumnya, bayi kembar siam asal Kecamatan Tulungagung tersebut dilahirkan secara operasi sesar di Rumah Sakit Bayangkara Tulungagung pada 17 April lalu. Bayi kembar siam yang satu diketahui berjenis kelamin laki-laki sedangkan yang satunya masih dalam tahap observasi. Pihak RSUD Dr. Iskak baru pertama kali ini menangani kasus kelahiran bayi kembar siam, sehingga harus berkoordinasi dengan RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk penanganan lebih lanjut. Bayi kembar siam akan terus dirawat di RSUD Dr. Iskak sampai kondisinya stabil dan cukup umur untuk dilakukan operasi pemisahan antara 8 bulan hingga 1 tahun ke depan. Rencananya operasi pemisahan akan dilakukan di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya oleh tim dokter gabungan dari RS Dr. Sutomo dan RSUD Dr. Iskak. Ini pertama adalah melakukan pemeriksaan secara detail terkait dengan yang organ-organ yang masih satu atau yang lengket atau yang belum terbentuk itu apa saja. Sehingga nanti ini menjadi informasi bagi penanganan selanjutnya dan bagi saat nanti operasi pemisahan. Ya, dengan semua sumber daya yang kita punya termasuk alat-alat penunjang yang kita punya dengan teknologi dari profesional yang kita punya, insya Allah kita bisa untuk melakukan identifikasi atau asesmen pada bayi ini, kelainannya di mana saja. Nantinya dia akan dioperasi di Tulungagung atau di Surabaya? Kemungkinan besar akan dioperasi di Surabaya, tapi bersama tim kami juga, karena ini juga sebagai bahan pembelajaran. Kenapa kok dari Tulungagung? Ya, karena memang secara profesional itu kasusnya jarang. Tim kita sendiri belum pernah melakukan operasi serupa, sehingga kita tidak berani karena belum punya pengalaman. Kasil Rohmat menambahkan kejadian bayi kembar siam merupakan kejadian yang cukup langka, yakni 1 banding 250.000 kelahiran. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Ikuti kemeriahan ribuan warga di Probolinggo rayakan tradisi 5 tahunan suku Tengger Unan-Unan. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.